أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali di acara kajian berkah di Sidoarjo. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Haji Fathur Rahman Masrukan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mencontoh apa yang beliau contohkan kepada kita. Marilah para jamaah kajian berkah di Sidoarjo, kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat waktu kepada Haji Fathur Rahman Masrukan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah IKADI yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan bisa Al-Fatihah, bagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang diantara keutamaannya adalah bahwa surat ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita coba membaca sebagian dari makto atau potongan yang ada di dalam tafsir ini. Yang pertama adalah bahwa
Di antara keutamaan dari Al-Fatihah dari sisi nama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa nama daripada surat Al-Fatihah ini adalah Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Al-Fatihah yang artinya adalah membuka, yang sudah saya kemarin sempat sampaikan, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Fatihatul Kitabi khattan, betul-betul dalam susunan Al-Quran, Al-Fatihah itu memang berada di paling depan. Setiap kita membuka Al-Quran, maka yang pertama kali kita baca adalah Al-Fatihah. Walaupun sebagian dari beberapa orang mu'alaf itu mereka ketika membaca itu sebagaimana dalam urutan huruf Latin sehingga dari kiri gitu. Kalau Al-Qur'an atau bahasa Arab itu kan dari kanan. Mereka membuka langsung surat An-Nas begitu karena terbiasa dengan urutan Latin. Ya. Tetapi bahasa Arab itu dimulai dari kanan. Ya, kanan. Jadi prinsip dalam Islam itu memulainya dari kanan, hal-hal yang baik, berbeda dengan yang sudah kita biasakan ya. Kenapa kita ini kalau berjalan itu di sebelah kiri begitu ya. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Saya sering ditanya kenapa anak saya itu terbiasa dengan tangan kiri atau kidal. Ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, setiap orang itu terbiasa di dalam hidupnya itu dengan sesuatu sehingga dia tidak bisa meninggalkan. Beberapa orang banyak menulis dengan tangan kiri. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini dari kecil memang harus dibiasakan karena anak itu memang tangan kiri terus. Kalau makan tangan kiri, memegang tangan kiri. Nah, ini mungkin kecolongan sehingga kemudian tangan kirilah yang berperan sehingga kemudian adanya kidal itu tadi. Makanya kalau kita punya anak kecil dibiasakan memegang, dibiasakan untuk menggunakan tangan kanan, ya. Bahkan kadang dia meminta sesuatu menerima dengan tangan kiri. Dia memberi sesuatu dengan tangan kiri. Nah, jadi hal-hal yang baik di dalam Islam itu dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan itu prinsip ya, itu prinsip yang harus dipegang karena apa? Seperti di dalam makan kita disuruh untuk makan dengan tangan kanan. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Anak kecil ini adalah anak sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Umar, gitu ya. Umar bin Abi Salamah, anaknya Abu Salamah, karena Ummu Salamah setelah kematian Abu Salamah itu dinikahi Rasulullah SAW, perintahnya adalah kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Itu. Ya mas sekalian rahimakumullah, itu yang pertama bahwa secara urutan memang Al-Fatihah ya, yang pertama ditulis itu adalah surat Al-Fatihah sebelah kanan. Dan yang kedua bahwa Al-Fatihah itu karena dia digunakan untuk memulai di dalam sholat dan menjadi rukun di dalam sholat. Kemudian ada juga nama lain daripada Al-Fatihah yang dikatakan oleh para ulama bahwa Al-Fatihah juga disebut dengan Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu adalah obat, ya. Ar-Ruqyah itu adalah obat, sebagaimana hadis yang disebutkan, hadis yang sahih, cerita para sahabat ketika mereka meruqyah
ya, dengan Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit. Ya, ketika itu para sahabat bergerombol berjalan, tiba-tiba disapa oleh anak dari kepala suku, anak dari kepala kabilah yang sakit, dan anaknya bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati ayah saya yang sakit? Maka salah satu sahabat mengacungkan tangannya saya. Padahal yang ada di benak sahabat yang ngacung ini adalah dia akan membaca Al-Fatihah saja. Ternyata sembuh gitu ya, dan dikasih hadiah daging kambing. Jadi dikasih hadiah kambing ya. Kemudian dimakan para sahabat, sebagian masih ragu-ragu apa boleh mengobati, kemudian mensyaratkan sesuatu dan diberi sesuatu. Dan Rasulullah SAW ternyata kemudian mengatakan, mana ada sisanya enggak? Dan ternyata para sahabat menyisakan untuk Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan apa yang kamu lakukan sehingga orang tersebut bisa sembuh, maka orang itu hanya mengatakan saya membaca Al-Fatihah saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah obat? Ya, sebenarnya salah satu daripada keistimewaan dari Al-Fatihah itu adalah obat. Jadi obat yang sangat mujarab sebenarnya, tetapi banyak dilupakan kaum muslimin. Ya, sehingga perlu kita ya banyak sekali-kali itu mencoba ya, membaca Al-Fatihah ketika anak panas, membaca Al-Fatihah ketika badan kita sakit. Karena memang di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam sunnah Rasulullah secara umum ya, ada secara khusus ya penyebutan Fatihah itu adalah obat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Dailami ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis, Fatihatul kitabi syifa'un min kulli sum, bahwa Al-Fatihah itu adalah obat dari segala racun. Nah ini ya mas sekalian rahimakumullah, walaupun hadis ini dhaif, tapi secara umum bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah obat. Nyatanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengobati dengan sesuatu yang sifatnya benda, ya, misalnya obat-obatan, resep-resep zaman dulu dan lain sebagainya, madu dan lain sebagainya, tetapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran terhadap orang yang sakit. Yang diantaranya itu adalah Al-Fatihah. Jadi yang kedua bahwa Al-Quran Fatihah itu adalah obat. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan ar-ruqyah itu. Ar-ruqyah. Karena Rasulullah SAW, wa ma yudrika, siapa yang ngasih tahu annaha ruqyah, sungguhnya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Saya sendiri secara pribadi itu sering membacakan Fatihah di air minum karena saya tahu keberkahan daripada Al-Fatihah ini. Di galon yang kita mau pasang, ya, ketika anak sakit sebelum minum kita bacain di airnya itu Al-Fatihah. Insya Allah kalau memang itu sebagai sarana kesembuhan yang diberikan Allah, insya Allah sembuh, dan itu ada contohnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga nama daripada Al-Quran itu adalah nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah itu adalah sesungguhnya dia ayat yang cukup, memberi kecukupan.
Sebagaimana di dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran iwadun min ghairiha wa laysa min ghairiha iwadun minha. Bahwa yang namanya Al-Fatihah itu bisa menjadi pengganti dari selain Al-Fatihah, dan sedangkan yang lain tidak bisa menggantikan. Jadi Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang istimewa. Ya. Surat yang istimewa yang Allah sediakan untuk kita. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Ad-Dhahabi. Diriwayatkan dari hadis Ubadah bin As-Samit. Jadi Al-Ummul Quran iwadun min ghairiha wa laysa min ghairiha iwadun minha. Al-Fatihah itu menjadi pengganti dari yang lain, tapi yang lain tidak bisa menggantikannya. Nah ini. Sehingga pantaslah dijadikan rukun di dalam sholat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama-nama tersebut nanti bisa dibaca di awal-awal dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya sebutkan sebagian yang populer saja. Kemudian Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, maka disebut dengan Makkiyah, ya. Yaitu ayat-ayat atau surat yang diturunkan di Makkah. Kemudian jumlahnya ada 7 ayat, itu sepakat para ulama. Ya. Sepakat para ulama bahwa yang Al-Fatihah itu jumlahnya itu ada 7 ayat. Adapun perbedaan pendapat adalah pada apakah basmalah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak. Sehingga kemudian sebagian ulama ada yang membaca basmalah dengan keras ketika sholat karena ingin memastikan basmalah itu adalah bagian daripada ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, sebagian lain yang menganggap bahwa surat Al-Fatihah itu mulainya adalah Alhamdulillah, maka mereka tidak menjaharkan basmalah, gitu. Terus bagaimana kalau dia dianggap, yang misalnya ya basmalah dianggap menjadi ayat Al-Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Jadi setelah ulama sepakat bahwa jumlah ayat di dalam Al-Fatihah itu 7, mereka menjelaskan hal itu. Kalau basmalah itu termasuk, maka dia ayat yang pertama. Tapi bagaimana kalau seandainya basmalah dianggap para ulama tidak termasuk? Hitungannya bagaimana bisa 7? Maka hitungannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim itu ayat kedua. Maliki yaumiddin yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ya, gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi sama-sama 7-nya. Dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Hijr, ya, kepastian bahwa jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 itu disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'am minal mathani." Ya. Wa laqad atainaka
sab'am minal mathani. Dan sungguh kami turunkan kepada kamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, memang yang paling banyak diulang dalam kehidupan seorang muslim itu ya Al-Fatihah itu, karena digunakan sebagai rukun sholat, sehingga satu hari bisa berapa puluh kali dia harus membaca Al-Fatihah. Yang itu tidak kita lakukan pada surat-surat yang lain. Ya, jadi walaqad atainaka sab'am minal mathani, dan sungguh kami turunkan kepadamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi untuk penghitungannya paham ya, dari tadi ya yang saya hitungkan, sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau Basmalah itu termasuk ayat, maka penghitungannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kalau dari basmalah. Kalau dari alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi lagi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, mulai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah ayat yang ke-7. Nah, sehingga sesuai dengan jumlah, yaitu 7, karena memang ulama sepakat jumlahnya adalah 7. Jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah IKADI yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita akan membicarakan tentang keutamaan daripada Al-Fatihah. Kalau kita bicara keutamaan, itu yang bicara utama ya harus Rasulullah, nggak boleh yang lain. Ya. Karena yang tahu keutamaan dari ayat-ayat Al-Qur'an ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah yang menjelaskan tentang ini ada keutamaan, ini ada keutamaan gitu. Kalau nggak disebutkan kalau disebutkan tidak ada keutamaan, ya kita jangan ngasih keutamaan gitu. Kecuali keutamaan itu adalah dari syariat. Ya. Seperti misalnya ada hadis begini, la fadla ala arabiyyin ala ajamiyyin, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li abyad ala aswad, ya, dan seterusnya. Tidak ada keutamaan atas orang Arab, bagi orang Arab melebihi orang selain Arab misalnya. Tidak ada keutamaan bagi orang yang putih atas orang hitam misalnya, yang kemudian ditutup oleh Rasulullah illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi ukuran dari keutamaan itu bukan kamu keturunan Arab atau tidak, kamu warna kulitnya putih atau tidak, tetapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak keturunan Arab juga yang tidak bertakwa, Abu Lahab dan lain sebagainya gitu ya. Banyak orang hitam yang surganya sudah dipastikan oleh Rasulullah, di antaranya adalah Bilal misalnya. Jadi kita itu mungkin ya terlahir dalam kondisi anak seorang muslim itu keutamaan itu, tapi harus dipakai, karena kalau nggak dipakai kita juga tidak ada keutamaan. Iman itu tidak bisa diwariskan. Ya.
Nah, itu jadi keutamaan itu sumbernya adalah dari syariat. Makanya keturunan orang yang berdarah biru, apakah Raden Ajeng, apakah pokoknya keturunan darah biru lah ya. Itu keutamaannya pada takwanya, bukan pada dari siapa dia dilahirkan. Nah, keutamaan Al-Fatihah yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini diantaranya adalah bahwa Al-Quran itu tidak diberikan Al-Fatihah itu tidak diberikan kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan ya di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma anzalallahu fit Taurati, Allah tidak menurunkan di Taurat, wala fil Injil, dan tidak diturunkan kepada di dalam kitab Injil, wala fil Zabur, dan tidak diturunkan dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, dan tidak diturunkan pada kitab-kitab mislah wala fil Quran fil Furqan, dan tidak diturunkan di dalam Al-Quran yang seperti Al-Fatihah. Inna sab'ul mathani, bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi tidak ada yang sama ya, melebihi semua surat di dalam Al-Quran yang namanya Al-Fatihah ini. Bahkan tidak ditemukan di dalam Taurat, tidak ditemukan di dalam Injil, tidak ditemukan di dalam kitab Zabur, tidak ada. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan Al-Fatihah ini adalah menjadi salah satu rukun yang harus dibaca, ya, harus dibaca di dalam sholat, sehingga sebutan al-mathani diulang-ulang itu menjadi realitas kehidupan seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim nggak baca Al-Fatihah dalam satu hari, berarti dia nggak sholat gitu. Ya, berarti dia tidak sholat, karena yang namanya Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun yang harus dibaca, ya, yang harus dibaca oleh kita semuanya. Nah, dan yang lebih utama lagi itu yang kedua. Keutamaan yang pertama adalah Al-Fatihah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya itu sangat luar biasa. Sehingga yang kedua, fadilah daripada Al-Fatihah ini, bahwa ketika membaca Al-Fatihah, ya, ketika membaca Al-Fatihah itu Allah langsung merespon, ya, langsung meresponnya bagaimana? Ini ada di dalam hadis qudsi. Jadi Allah itu merespon, menjawab. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang qudsi itu berkata, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya bagi salat antara aku dan hambaku itu 2 bagian. Wa li 'abdi mas'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ada pujian, ya. Di dalam Fatihah itu kenapa dibagi 2? Ada pujian, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada permintaan hamba. Jadi depan-depan muji, itu bagian yang pertama di dalam Fatihah itu. Kemudian bagian belakang permintaan seorang hamba. Nah, dan Allah merespon setiap ayat yang dibaca itu. Nah, makanya ketika
Fa idza qala al-'abdu, jika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawab hamidani abdi. Aduh, hambaku ini memujiku rek gitu ya. Ini. Jadi setiap kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu Allah langsung merespon. Makanya kalau membaca Al-Fatihah itu jangan disambung-sambung. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau membaca Al-Fatihah itu jangan disambung-sambung. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya disambung-sambung. Bahkan sampai ada yang membaca Al-Fatihah satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir sampai waladdallin satu nafas. Ini jangan ya. Pelan-pelan biar Allah merespon. Ya, kalau sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah merespon. Hamidani Rabbi. Hamidani Abdi. Hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan, ya, Asna alayya abdi. Wah, memujiku lagi rek gitu, ya. Memujiku lagi. Hamba memuji lagi rek. Kemudian jika mengatakan Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, kan gitu artinya. Allah mengatakan majadani abdi, betul-betul hambaku ini mengagungkan gue, ngangkat aku rek, tinggi sekali rek gitu. Karena pemilik ya, hari kiamat. Kemudian jika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian Allah mengatakan hada baini wa baina abdi. Wah, ini urusannya antara aku dan hambaku. Masya Allah, betul-betul luar biasa hambaku ini. Dia mengatakan bahwa hanya kepadaku dia menyembah dan hanya kepadaku dia meminta pertolongan. Oh, ini sudah menjadi jaminan. Ya, saya jamin itu. Kalau sudah menyembah dan minta pertolongan hanya kepada Allah, ini urusan aku dengan hambaku ini. Ya, luar biasa sebenarnya jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ketika ini kan semuanya memuji itu kan, ya. Maka kemudian hamba meminta, kan gitu ya, meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Berarti kan ada orang-orang dunia Allah berikan nikmat begitu. Siapa mereka? Yaitu orang yang ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang Engkau murkai ya Allah, waladdallin, dan bukan orang yang tersesat. Orang yang dimurkai yaitu Yahudi, orang yang tersesat yaitu Nasrani. Itu para ulama mengatakan demikian. Ini permintaan, maka kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadza li'abdi, dipastikan jalan yang lurus sudah dimiliki hamba. Kalau kamu tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, maka hadza li'abdi, jalan yang lurus dipastikan akan diberikan kepada hamba. Wali abdi ma sa'al, maka hamba tersebut akan mendapatkan apa yang dia minta. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Allah menjawab setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita lantunkan di dalam surat Al-Fatihah, setiap ayatnya. Maka kalau kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, jangan satu nafas, tapi bacalah satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Titik. Ar-Rahmanir Rahim. Titik. Maliki Yaumiddin. Titik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Titik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niscaya kita mendapatkan apa yang kita minta, jamaah sekalian. Jadi ini yang kedua dari fadilah surat Al-Fatihah, bahwa membacanya dengan membaca per ayat, dijelaskan Rasulullah SAW akan mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan ketika kita membaca Al-Fatihah jangan tergesa-gesa. Itu yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa keutamaan surat Al-Fatihah itu adalah bahwa Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggal. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa Fatihatil Kitab. Ya. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, misalnya, ada yang bertanya. Ada nomor satu ya, Pak Ustadz, gimana kalau jadi makmum kita ini baca apa tidak? Kan begitu pertanyaannya seperti itu. Katanya tidak sah kalau tidak membaca, kan gitu. Kalau tidak membaca kan katanya tidak sah. Gimana kalau saya menjadi makmum? Kalau imam kan baca. Ini yang terbaca. Imam. Ini ada iklannya ini. Ada suara-suara ini. Mohon dimut ya. Jadi itu masalah perbedaan pendapat ya, tetapi kalau seandainya jenengan nggak baca Fatihah itu tetap sah gitu. Ya. Jadi kalau jenengan menjadi makmum kok tidak membaca Fatihah, itu tetap sah salatnya. Dipastikan sah. Masa? Iya, katanya ini tidak sah. Nah, karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Jadi makmum itu ditanggung oleh imam. Loh, para ulama itu kan sepakat. Makmum yang telat, yang masbuk dia itu belum membaca apa-apa, belum membaca doa iftitah, belum membaca doa membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia bisa rukuk bersama imam,
maka sudah dihitung 1 rakaat sebagaimana yang dijelaskan para ulama, dan di dalam mazhab Syafi'i juga demikian. Siapa yang sudah bisa ya menjadi makmum, sudah bisa rukuk bersama imam, maka dia sudah dihitung 1 rakaat. Padahal apa? Dia jangankan membaca Al-Fatihah, ya kan? Dia Fatihah aja nggak mendengar apa-apa, langsung rukuk sama imam, sudah dihitung 1 rakaat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itulah untungnya kita menjadi makmum, terima beres gitu. Kalau ada yang mau membaca Al-Fatihah, silakan di belakang imam, silakan ya. Tapi seandainya tidak, dipastikan itu tetap sah sholatnya, terutama di dalam madhab Syafi'i, ya. Terutama di dalam madhab Syafi'i, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi itu yang ketiga, ya. Yang ketiga daripada fadilah dari surat Al-Fatihah. Ya mas sekalian rahimakumullah, ini saya sebutkan 3, insya Allah nanti bisa menyusul yang lain karena memang kondisi waktunya sudah 6/4, ya kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bisa berinteraksi. Saya lebih senang banyak interaksi karena kalau interaksi itu biasanya itu menyimak, ya. Kalau yang tidak berinteraksi ada 2 kemungkinan, menyimak atau tidak menyimak, begitu ya. Nah, kita perdalam, ya, kita perdalam dengan tanya jawab, atau kalau ada yang ingin menambahkan saya persilahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sudah ada yang mengatakan saya menyimak Ustaz. Nah, kalau gitu bertanya ya, kalau gitu bertanya. Kalau menyimak ini Pak Ismail ini. Bertanya ya. Silakan. Iya, tafadhol kepada Bapak Ibu jamaah. Ini langsung ada pertanyaan Ustaz dari Bu Iwin. Oh, Pak Beni juga, Masya Allah. Sudah ada langsung bertanya ini. Ya, alhamdulillah. Sebelum ke pertanyaan Ustaz, kita umumkan kepada para jamaah bahwa kajian berkah pagi IKD setiap hari Senin sampai Ahad, cuma perbedaannya di Rabu dan Kamis. Senin Selasa dimulai jam 5.30. Rabu dan Kamis ini agak istimewa Ustaz, dimulai jam 5.45. Jumat dengan Ustaz, karena lebih siang. Ustaz Agus Junib masih belum turun dari masjid kalau jam 6.30. Masya Allah. Masjidnya tinggi berarti ya? Iya. Terus dengan hari Jumat Ibnu Katsir 5.30, untuk Sabtu Ahad belajar bahasa Arab 5.30. Cuma bedanya Senin dan Rabu dan Kamis saja. Yeah. Alhamdulillah sudah. Kita langsung ke pertanyaan awal saja. Ya, silakan. Dari Bu Iwin, ini jamaah istiqomah ini. Bismillah. Apakah Allah juga akan menjawab seperti itu ketika kita membaca Al-Fatihah dalam kondisi apapun atau hanya pas sholat saja? Ya. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis itu ada kekhususan ya, karena di situ ada qasamtu as-shalah. Saya membagi sholat ya. Makanya salah satu nama Al-Fatihah itu sholat juga gitu. Baina abdi ya. Baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku nisfain, menjadi 2 bagian. Apakah di luar sholat? Ini sering ditanyakan sebenarnya. Apakah ini juga terjadi ketika di luar sholat? Gitu. Kalau dari kata-kata sholat itu sendiri itu qasamtu shalah dari kata-kata dalam sholat terutama ya. Tapi apakah dinafikan di luar sholat? Tidak sebenarnya, tidak. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu memang tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya. Keutamaannya ya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih tadi yang saya sebutkan bahwa
Ummul Quran iwadun min ghairiha. Al-Fatihah itu menjadi pengganti dari yang lain. Walaysa min ghairiha iwadun minha, sedangkan yang lain tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Jadi dalam posisi apa saja, ya, selain di dalam sholat, ya, mudah-mudahan ya kita meminta kepada Allah, kalau membacanya itu betul-betul, sekali lagi, ada yang membaca itu hanya sekedar lewat, berarti kan tidak memikirkan respon dari Allah. Ada yang betul-betul melalui tadabbur pelan-pelan. Makanya setiap kita membaca Al-Quran, ya setiap kita khususnya membaca Al-Fatihah, maka dengan penuh tadabbur supaya apa? Kita merasakan jawaban Allah Subhanahu wa taala itu. Karena memang Al-Fatihah ini disebut Ummul Furqan, disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran, ya, Ummul Kitab, Ummul Quran, dan Al-Furqan, bukan Ummul Quran, Al-Furqan. Jadi keistimewaan yang Ummul Furqan, betul, Ummul Furqan. Jadi betul-betul Al-Fatihah ini keistimewaannya luar biasa. Jadi di dalam sholat dipastikan ya, di luar sholat dengan tadabbur, ya, dengan tadabbur, insya Allah dua bagian. Bagian pertama adalah memuji kepada Allah, bagian yang kedua adalah permintaan, dan setiap permintaan langsung dijawab, ya, li'abdi hada li'abdi wa li'abdi mas'al. Jadi akan saya turuti apa yang diinginkan seorang hamba, yaitu berada di jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Seperti itu insya Allah. Karena banyak kita dapati saja setiap doa diawali dengan Al-Fatihah, kemudian diakhiri juga dengan Al-Fatihah yang sering kita dengar ya di masyarakat. Ya. Dari Bapak Beni Tenggili Selama. Assalamualaikum Ustaz. Mohon tanya. Ini Bapak Beni ini tetangga tercinta saya ini. Di rumah ketemu, di offline ketemu, di online juga ketemu Ustaz ya. Karena saya jarang di rumah ya, dan beliau juga jarang di rumah, jarang ketemu ya. Sajane takoke ndodok ya iso. Pertanyaannya begini, Zat. Bagaimana konsep orang kirim Al-Fatihah untuk almarhum atau almarhumah? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengirimkan pahala ini kan mengirimkan pahala ini di antara yang para ulama berbeda pendapat ya. Secara pribadi kebaikan yang kita lakukan terhadap masyarakat atau seseorang yang sering berjasa kepada kita kadang memang kepengen ya untuk bersedekah atas namanya dia. Kalau bersedekah atas namanya dia, ya itu dipastikan sampai ya. Itu para ulama sepakat ya, karena memang ada dalilnya ya, bersedekah atas nama mayit, atas nama ini. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama itu kalau mengirimkan pahala dalam bentuk ibadah yang lain seperti Fatihah, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah itu mengirim pahala yang disebut dalam istilah, ini kan masalah akidah ya, ihda'us tsawab lil mayyit, menghadiahkan pahala kepada mayit. Apakah sampai? Kalau menurut madhab Ahmad sampai. Dalam madhab Syafi'iyah, Syafi'i maksudnya Syafi'iyah itu juga terpecah menjadi dua, ada yang nyampe, ada yang tidak. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, ya, karena beliau di dalam salah satu ayat Al-Quran beliau berdalil dengan laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia hanya mendapatkan apa yang dia usahakan.
Tetapi jumhur sebenarnya nyampe. Kalau saya lebih cenderung nyampe daripada tidak. Karena bagaimanapun rasa kita ya, terhadap teman kita yang sering berjasa, dan pahala itu kan hak kita sebenarnya. Kalau kita mau kasih siapa saja nggak masalah. Ya, nggak masalah. Dan saya kira perbedaan pendapat itu memang ada, tapi saya lebih cenderung kepada nyampe ya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin dan lain sebagainya. Insya Allah ya itu menjadi tidak hanya pahala bagi yang baca, juga bagi orang yang dikirimkan. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bu Bayu Setiawasih. Ustaz, bagaimana bacaan Al-Fatihah seseorang jika belum benar cara membaca Al-Qur'an? Belum benar makhrajul dan tajwidnya, apakah sholatnya tetap sah? Ya, jadi begini, Al-Fatihah itu kan tidak boleh lahan ya. Lahan itu bacanya makhrajnya salah sehingga berubah makna. Misalnya ha dibaca ha atau hamzah dibaca ain. Misalnya baca ihdinas siratal mustaqim aja ain itu salah gitu ya. Itu nggak boleh lahan. Makanya bagi seorang muslim harus belajar makhraj. Harus belajar makhraj yang benar, terutama Al-Fatihah. Karena banyak dari ulama mengatakan kalau ada lahan di dalam Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tetapi kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya gitu. Kalau memang sudah berusaha kok masih lahan juga, ya nggak apa-apa gitu. Ya tetap sah gitu. Karena kemampuan kita memang sampai di situ, kecuali kalau kita nggak mau belajar. Makanya belajar ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terutama ketika kita mendapati kita juga kecewa dengan suara kita atau makhraj kita, ya harus belajar ya. Banyak sekarang pembelajaran Al-Quran untuk orang yang sudah sepuh ya. Sudah dewasa lah, sudah dewasa itu banyak sekali. Bahkan di beberapa lembaga institusi ada yang mulai menghafal umur 80 ya. Saya kira terbuka sekali ya. Kita boleh lahan asal kita sudah usaha. Tapi kita tidak boleh lahan kalau kita tidak berusaha. Karena apa? Usaha itulah yang menentukan begitu. Makanya nanti kualitas sholat seseorang itu di dalam hadis itu kan ada yang kualitasnya separuh, jadi sholat itu khusyuk sampai 100% pahala itu susah ya di dalam hadis. Karena ada hadis bahwa kualitasnya itu paling maksimal kebanyakan separuh saja. Kualitas kekhusyukan, kualitas bacaan dan lain sebagainya itu nanti kita bahas pada tempatnya kalau kita menafsiri tentang masalah sholat. Jadi terutama Al-Fatihah minta tolong ya masing-masing kita belajar tajwid agar tidak terjadi lahan. Lahan ini adalah mengucapkan huruf tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Dan tajwid, kalau tajwid salah masih bisa tolerir, tapi kalau sudah sifat-sifat hurufnya salah, makhrajnya salah, ini kan bisa merubah makna. Iya, iya. Yang hampir sering kita dengar itu antara adab dengan azab, Ustaz ya. Itu bahaya sekali itu. Oke, langsung ke berikutnya, Ustaz. Waktu kita semakin mendekati 6.30 dari Bapak yang tadi menyimak Ismail Saleh tadi menyimak ini. Biasanya yang dipakai zikir sehari-hari itu ada sholawat, tasbih, tahlil, dan istighfar. Adakah dasar misal kita berzikir Al-Fatihah sehari 10 kali atau 100 kali? Mohon dijelaskan. Matur suwun. Ya,
Pokoknya Al-Quran itu begini loh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu ya sakwate gitu. Mau baca Al-Fatihah berapa kali sehari monggo ya. Kalau ditetapkan gimana Ustaz? Misalnya ditetapkan ini, sehari saya harus membaca Al-Fatihah misalnya 20 kali. Itu sudah terrealisir di dalam surat apa salat ya. Di luar salat saya kepengen baca Al-Fatihah enggak masalah ya. Pokoknya Al-Qur'an juga termasuk zikir. Membaca Al-Qur'an itu termasuk zikir ya. Membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar termasuk zikir. Silahkan diperbanyak sendiri. Tapi tidak menjadi kaidah orang lain. Misalnya kamu satu hari harus 1000 kali, nggak ada. Pokoknya sak kuatnya. Jangankan 1000 kali, 1.000.000 kali kalau mampu ya silahkan. Kalau mau ditentukan sendiri gimana? Saya harus satu hari misalnya 100 kali, ya nggak masalah. Nggak masalah bagi dirinya sendiri, bukan kaidah bagi orang lain. Karena kalau dengan target itu biasanya lebih semangat daripada tidak ada target. Ya. Saya harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang kata Rasulullah itu lebih saya sukai daripada terbitnya matahari, ya kan? Siapa yang tidak gembira bisa melihat matahari terbit? Ya, saya kira kita semua pada pagi hari ini kepengen melihat matahari terbit ya, karena kepengen umurnya panjang ya. Tapi Rasulullah lebih suka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada melihat matahari terbit. Nah, saya kepengen baca 100 kali 4 itu enggak masalah. Saya kepengen, silakan sesuai dengan targetnya masing-masing. Orang yang punya target biasanya bersemangat gitu. Iya. Ya. Tapi tidak ditujukan dengan niat tertentu Zat ya. Misal kesaktian, misal kewibawaan kan. Insya Allah kalau berzikir sakti karena pembelanya Allah. Ya, alhamdulillah. Langsung ke Bapak Titis. Wah, ini pertanyaan ini sudah dibahas barusan ini. Mungkin beliau baru masuk ya. Ustaz, untuk kalimat basmalah di surat Al-Fatihah, apakah termasuk dihitung dalam surat Al-Fatihah atau di luar surat Al-Fatihah? Ini sudah kita bahas tadi. Sudah saya jelaskan panjang lebar tadi ya, bahwa ada yang mengatakan termasuk surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak. Kalau yang mengatakan masuk dalam surat Al-Fatihah berarti basmalah itu ayat yang pertama. Kalau seandainya yang mengatakan basmalah itu tidak termasuk, maka ayat pertama adalah alhamdulillah. Masing-masing kita nggak masalah mau pendapat ini, tapi yang jelas dibaca saja ketika kita sholat ya, baik jahar keras maupun sirri atau tidak keras silahkan, yang penting dibaca saja karena basmalah itu mengandung pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Titis, saya mudah-mudahan Pak Titis bisa tercerahkan ya. Kalau mau mendengar yang lebih lengkap ya dari awal tadi kan ada rekamannya, nanti ya, bisa diputar lagi ya. Channel YouTube-nya IKD ya. IKD Sidoarjo official channel ya, bisa dilihat situ. Setiap kajian insya Allah pasti kami share di YouTube. Langsung ke berikutnya Ustaz, ke Bu Nova Fadilah. Ustaz, bolehkah membaca Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita sayangi untuk mendoakan mereka, baik yang hidup atau yang sudah meninggal? Ya, jadi gini, bisa tawassul ya. Kita berdoa dengan amal soleh itu bisa. Kita membaca Al-Fatihah, semoga misalnya itu nggak masalah ya. Marilah kita membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan anak kita disembuhkan, anak kita diberi kesehatan, diberikan keberkahan. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah sebagai tawassul untuk berdoa, itu namanya tawassul dengan amal soleh, itu tidak menjadi masalah, dibolehkan di dalam syariat. Silahkan. Alhamdulillah. Langsung ke berikutnya. Ke Bu Nur Aziz. Mohon izin tanya Ustadz,
Selain surat Al-Fatihah, surat apa di Al-Quran yang multifungsi sederajat dengan Al-Fatihah? Makasih Nur Aziz. Gak ono. Kan tadi sudah dijelaskan di dalam hati. Gak ono, maksudnya gak. Jadi masing-masing itu ada fadilahnya ya. Ya, jadi setiap ayat Al-Quran itu mesti ada fadilahnya. Ya. Fadilahnya macam-macam sesuai dengan yang dikabarkan Rasulullah. Kita tidak bisa kemudian menetapkan fadilah-fadilah itu kecuali sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ayat kursi fadilahnya apa? Nanti kalau pas ayat kursi dibahas kita ungkap. Misalnya Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas apa fadilahnya? Insyaallah nanti kita bahas ketika kita membahas surat Al-Ikhlas. Tapi ya lama banget ya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita saja ya. Jadi masing-masing fadilah itu berbasis kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berbasis logika. Insya Allah seperti itu ya. Masing-masing ada fadilahnya, tetapi memang Al-Fatihah itu sebagaimana dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bisa diganti oleh surat manapun, dan dia bisa mengganti surat apapun begitu. Allah, alhamdulillah. Oh, dari Bu Bayu lagi nih, Zat. Kalau dia seorang mu'alaf yang baru belajar cara membaca Al-Quran, bagaimana, Ustaz? Itu berhubungan dengan pertanyaan beliau yang tadi yang di atas, Ustaz. Ya, memang mu'alaf itu kan orang yang baru didekati supaya kuat keislamannya. Dibimbing saja, dan ketika dia sholat itu sesuai dengan kemampuan makhrajnya. Panjang pendeknya Ustaz nggak beres, ya nggak apa-apa, namanya juga baru masuk Islam gitu kan. Silakan dibimbing, tapi tetap menjalankan sholat. Bahkan para ulama itu membahas begini di dalam kitab fikih. Kalau dia sholat dan dia tidak hafal apa-apa, itu bagaimana? Doa-doa nggak hafal, Al-Fatihah nggak hafal, sholawat Ibrahimnya nggak hafal. Terus bagaimana dia sholat? Maka seluruh rukunnya, gerakannya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu aja, terus gitu. Karena nggak hafal Al-Fatihah, nggak hafal doa iftitah, nggak hafal semuanya, maka dia membaca itu. Seandainya dia tidak bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka semampunya. Tapi sholat tetap wajib kepada seorang muslim. Orang mu'alaf jangan dicela ya. Wah, belum hafal Al-Fatihah, gak usah sholat, jangan. Tetap sholat, apa yang dia bisa baca, dia baca. Karena dia dalam masa belajar. Kalau seandainya dia ingin mudah ya jadi makmum aja lah. Jadi makmum itu misalnya jenggulat-jenggulit sama imam, insya Allah, bismillah, sah. Ya. Karena semuanya ditanggung sama imam, rukunnya ditanggung sama imam, tinggal dia mengikuti dan dia berusaha belajar untuk lebih baik. Gitu. Apa ini? Pertanyaan terakhir, Zat. Ini terakhir, insya Allah sudah 636 dari Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar salah satu keutamaan Al-Fatihah adalah dikabulkannya berbagai kebutuhan. Jika engkau mempunyai kebutuhan, maka bacalah surat Al-Fatihah sampai selesai. Maka kebutuhanmu akan terpenuhi. Maka ini adalah untuk hambaku, bagi hambaku apapun yang dia minta. Apakah benar jika Al-Fatihah itu juga bisa dibaca seperti zikir pada umumnya? Misal sekian kali dapat terkabul doanya. Prinsipnya Allah itu kan sudah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Minta kepadaku pasti akan dikabulkan gitu. Jadi tidak hanya surat Al-Fatihah, kita itu kalau minta apa saja insya Allah dikabulkan oleh Allah. Asal kita memang yakin. Ya. Dan Allah itu marah kalau tidak dimintai apa-apa. Karena sombong hamba kalau nggak minta apa-apa.
Makanya di dalam misalnya Al-Qur'an, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang sombong dari tidak berdoa kepadaku, apa yang terjadi? Sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masuk neraka jahanam, ya. Ini jadi penegasan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa Allah itu memang senang kalau diminta. Minta apa saja. Bagi seorang muslim kan ada 3 kemungkinan. Bisa langsung dituruti kalau memang itu baik untuk dia, tidak dituruti karena baik untuk dia, atau diganti dengan yang lain karena itu baik bagi dia. Maka seorang hamba itu jangan kalau minta sesuatu pasti itu gitu. Pokoknya aku kalau nggak dijodohkan sama itu saya bunuh diri. Ya, jangan. Mungkin diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Minta, wah, ya Allah saya tolong dong mudahkan beli Avanza supaya bisa mengangkut anak-anak saya yang banyak misalnya. Amin. Terus dikasih Allah malah Fortuner kan. Wah, itu lebih baik, diganti dengan yang lebih baik gitu. Jadi intinya minta aja kebaikan. Oh, minta Innova Reborn katanya. Ya, amin kan Ustaz. Minta. Ya. Amin. Ya minta aja, minta yang terbaik ya, yang terbaik saja. Karena seorang muslim itu kalau hubungannya dengan Allah baik, Allah itu kan lebih sayang ya dari seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu, dia kalau melihat anaknya nangis, pengen nyusu, langsung segera. Kalau dipisahkan, sedihnya luar biasa. Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim itu minta aja. Minta kebaikan dunia akhirat, kita serahkan kepada Allah yang menentukan. Dan ketika Allah sudah memberi, atau Allah tidak memberi, berarti memang itu yang terbaik untuk kita. Gitu. Allah juga bukan kodimah kita, Ustaz ya, bukan pembantu kita ya. Setiap kita minta, Allah selalu hadir. Yeah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang tafsir Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Semoga ibadah-ibadah sholat kita tambah khusyuk lagi ketika kita tahu tafsirannya. Bagaimana Allah ketika kita membaca Alhamdulillah, Allah langsung menjawab, hambaku memujiku, sampai dengan yang ayat terakhir. Insya Allah demikian. Pengumuman juga kepada para jamaah sekalian, diumumkan, insya Allah selain kajian berkah pagi, IKD Sidoarjo akan mengadakan acara di malam hari. Insya Allah akan seperti ini ya, tapi di malam hari kajian langsung oleh trainer nasional ya, Ustadz Suhadi Fajre. Kita akan membahas tentang dialog pranikah, pranikah tapi yang khusus untuk orang tua. Bagaimana cara mereka mencarikan menantu, proses-proses seperti itu nanti kita bahas dengan Ustadz Suhadi Fajre di Senin malam pada Isya. Insya Allah besok link Zoom-nya kami share. Besok ada kajian bahasa Arab, insya Allah dengan Ustadz Fahri Marzuki. Sabtu Ahad dimulai jam apa ini? Setelah lonceng kajian ini kok seperti molor terus. Alhamdulillah kita tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu. Mungkin Pak Mail yang telat masuk. Iya, Pak Mail mungkin telat masuk. Alhamdulillah. Yang dimaksud telat itu telat pemberitahuan mungkin ya. Kalau telat pemberitahuan memang sengaja Ustaz, karena ini Ustaz, kalau disampaikan sebelumnya mungkin ketumpuk nanti pesannya. Ketumpuk ya. Jadi kalau ini langsung buka langsung itu dan ini sudah berjalan berapa lama dan alhamdulillah sudah luar biasa respon dari masyarakat. Insya Allah di hari Jumat juga ada dialog pranikah, ini khusus untuk yang mau menikah Ustaz. Diasuh oleh Ustaz Tahega dan
Ustadz Rafif Amir, insyaallah mudah-mudahan mereka pahala-pahala bagi yang mengisi acara tersebut. Sebelum ditutup, Ustaz, tafadhol dibacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok suara di mute. Tadi semua enggak, semua saya mute. Tapi keluarnya dari Ustadz Farukan tadi suara-suara tadi. Wallahualam enggak tahu dari mana itu. Oke, mudah-mudahan besok bisa diperbaiki lagi. Saya sebagai host mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar bahasa Arab bersama Ustaz Fahri Marzuki. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 1 gro yang ditambah. Mulainya sudah tepat waktu, tapi selesainya mesti molor kita. Tidak apa-apa, kajian materinya aja tepat waktu. Nanti yang bertanya jawab kan bisa ini. Yang penting kan materi sudah tersampaikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Kalau tanya jawab kan bisa izin live, izin apa ya. Seperti itu, Pak Mail. Dari sepekan kemarin mesti selesainya ini. Selesainya mesti apa? Molor. Insyaallah kami kalau mulainya sudah tepat waktu terus, selesainya ini yang nggak penting pertanyaannya masuk pada berjamaahnya masing-masing pahaman. Oke, insyaallah kita akan perbaiki terus. Insyaallah gadis semakin maju dan berkembang. Amin. Barakallahnya pada jamaah semuanya, amin. Terima kasih, Pak. Amin, barokallah, masyaallah, tabarakallah, masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, la quwata illa billah. Ya, tutup linknya nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.